Indonesia asli itu kan awalnya ada di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Tapi nanti karena banyak kepentingan baik oleh etnis Cina atau etnis Babilawi itu dihapuskan, ada adendum. Nggak boleh lagi ada pemisahan pribumi atau WNI asli dengan WNI keturunan. Di satu sisi bagus, artinya menjaga persatuan dan kesatuan. Tapi di sisi lain, permasalahannya ini, etnis Tionghoa dan etnis Arab itu kan menjadi warga nomor 2. Kalau tidak dibatasi, mereka makin menjadi-jadi. Yang menjadi-jadi ternyata Cina enggak. Cina zaman Soeharto dilarang pakai nama Cina. Tapi Arab enggak. Apalagi Babilawi. Makin menjadi-jadi, tidak mau kehilangan kasta nomor 2 dari kolonial Belanda. Dia memakai strategi dengan dusta, mengaku zuriat Nabi. Nah ini kan nggak sesuai lagi dengan apa yang awalnya para founding father kita membedakan. Apa yang disebut warga negara Indonesia asli atau pribumi dengan WNI keturunan. Menghindari seperti ini. Ternyata ketika kita kabulkan, tidak boleh lagi ada istilah dikotomi, pemisahan, keturunan dengan asli. Makin menjadi-jadi nih. Ternyata yang menjadi biang keroknya Babilawi. Karena dengan modal dusta, mengaku-ngaku cucu Nabi, lalu merasa lebih mulia. Bahkan lebih mulia daripada kiai loh. Pribumi nggak dianggap lebih mulia dari kiai. Satu kabib yang mabok, yang gila, yang maksiat masih lebih mulia dari 70. Ternyata dusta. Satu kiai imat, seluruh klan Babilawi tergulung habis. Bangsa Cina dulu dilarang menggunakan nama Cina, banyak yang pakai nama Jawa. Tulisan-tulisan Cina hapus semua, ganti dengan tulisan Indonesia dalam bidang perdagangan. Mereka walaupun tidak semua ya, tapi banyak yang membaur. Kalau tuan-tuan guru berjalan keliling Indonesia atau mungkin tinggal di daerah Borneo, itu Cina yang melarat banyak loh. Bergaul bersama penduduk-penduduk pribumi. Tapi coba Kabaib, pernah nggak tuan-tuan guru diundang sunat, anaknya sunat? Nggak pernah. Pernah nggak para... Nah makanya kan saya jadi ragu. Ini siapa ketutup namanya? Mas Ahmad, saya kan jadi ragu. Mereka sunat apa enggak? Nggak pernah dapat itu undangan sunatan. Terus para muhibin yang sampai kalian itu luar biasa, mau jadi tumbal nyawa. Ketika kalian metong, yang mandiin siapa? Ustadz kampung, marbot masjid setempat. Datang tabib yang kalian bela dengan nyawa. Nggak datang. Yang mengkafani siapa? Bukan kabib. Yang mensolati siapa? Bukan kabib. Yang turun ke liang mengantarkan jenazah sampai liang lahat, kemudian mengazankan, bukan kabib. Kabib kalau ngomong seolah-olah panitia surga, tapi dia takut mati. Takut mati. Kalau ngomong gedabrus, woi man tukang kacang, gue tahu sholat lu berantakan, ibadah lu berantakan, tapi nih gue azanin nih man, di liang lahat lu nggak ada malaikat yang berani man. Kagak. Kabib kalau cerita begitu kuburan digali, lagi makan singkong mendoan 3 sama semangka, kupi setengah di dalam kubur.
Dobol. Ya, kembali kepada istilah terminologi pribumi. Tadi Kak Hator tadi kalau nggak salah, itu kan bilang saya ini pribumi atau bukan, karena keturunan saya juga bercampur. Singkatnya begini, Mbak, ketika kemerdekaan diproklamasikan itu baru atas nama bangsa Indonesia, belum punya negara kita. Besoknya baru kita punya negara berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 45, di mana di situ disebutkan bentuk negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baru kita punya negara tuh. 17 Agustus baru atas nama bangsa Indonesia. Kahator ini bangsa Indonesia, sukunya ada, suku Jawa. Ya, walaupun ada campur-campur kayak gado-gado, ada etnis Cina atau ada etnis Arab. Demikian pula saya. Tapi yang jelas bukan diimport, Kak. Bukan diimport oleh Belanda dari Tarim yang ditujukan untuk melakukan perlawanan-perlawanan terhadap torikot-torikot Kiai Nusantara yang dikatakan sesat dan iblis. Itu Utsman bin Yahya yang kakak tanya tadi, mufti Belanda, anjing penjilat, antek Belanda. Lalu kemudian, kalau kakak leluhurnya sudah tinggal lama, bukan diimport oleh Belanda, berarti pribumi, punya suku. Suku mana, Kak? Saya ada darahnya suku Jawa. Oke. Orang Jawa punya nggak rumah tradisional? Ada. Tarian tradisional ada. Musik gamelan. Tapi saya juga ada dari Melayu campurannya. Melayu punya rumah adat nggak? Punya tarian nggak? Punya musik nggak? Punya suku nggak? Ada. Tapi kalau ditanya kepada Babilawi, oi kalian suku apa? Pusing mereka, Mbak. Ngaku Jawa nggak bisa, ngaku Melayu nggak bisa. Mendingan etnis Cina pakai nama Jawa berbaur. Mereka nggak mau berbaur, manggil kita aja Ahwal. Makanya saya nggak mau tuh manggil Al Habib, nggak mau. Panggil aja Ahwal, Rizik Syihab. Ahwal mantunya tuh Hanif Alatos. Ahwal Lutfi bin Yahya. Kalau mereka ngamuk loh. Ahwal itu kata kalian panggilan yang baik. Kenapa kalian nggak mau dipanggil Ahwal? Loh kami kan Habib, nggak bisa. Habib panggilan gelaran khusus buat Nabi Muhammad SAW. Kalian Askenas, ngaku-ngaku. Arab aja bukan, ngaku-ngaku. Orang ajar. Lalu selanjutnya ya, sudah paham yang dinamakan pribumi. Kenapa kita harus bangga atau menggelegarkan pribumi? Supaya mereka sadar kalau di tahun zaman-zaman reformasi ada adendum, gak boleh lagi ada pengistilahan pribumi. Kemudian WNI keturunan gak boleh ada. Tapi mereka berkhianat dengan menjual nama Nabi. Makanya kita gelorakan, kami pribumi, kami yang punya tanah. Jangan petentang-petenteng kalian memperkusi kami, putra-putri pribumi di rumah sendiri. Kalian itu numpang hidup, nggak tahu diuntung. Udah modar pun numpang tanah buat dikubur. Udah dikasih tanah, pengennya didirikan kijing, dihias kayak kue pengantin. Kemudian cukup segede gaban. Orang pemerintah ngasih 2,5 kali lebarnya 0,5 meter hanya untuk satu jenazah. Tiba-tiba kalian blang 7 meter kali 7 meter. Suruh beli tanah nggak mau. Dasar gembel. Beli tanah sendiri. Seperti saudara-saudara kita Tionghoa beli bukit. Mau dibuat seperti apa kuburan terserah. Ini udah numpang kurang ajar. Kuburan-kuburan di Winangun, Pasuruan, 11 makam diuruk jadi lantai.
muncul ke atas makam palsu. Ada 7 nisan bernamakan Babilawi. Habib gila. Kenapa saya bilang Habib gila? Karena nggak sholat. Orang salah satunya yang tidak diwajibkan sholat itu orang gila. Dihisap adalah orang gila. Nah, tidak dihisap orang gila. Ini Habib gila dibela oleh seorang Gus yang ternama untuk boleh dibangunkan kijing. Lalu mereka kurang ajar membangun Cungkup, kurang ajar lagi 50-an lebih makam-makam pribumi dicor, diinjak-injak. Sakit saya. Bapak saya tuh pejuang 45. Di situ ada pejuang 45. Diuruk, dicor untuk diinjak-injak demi mudah jalan ke makam Habib gila. Jafar Al-Kaf. Gus Baha, saya minta keadilan Gus Baha buat fatwanya. Suaranya putus. Hah? Putus-putus apa lo yang sinyalnya kurang bagus? Gimana suara saya? Aman-aman. Aman-aman kok Bang. Sinyalnya Bang Raja Wali. Sinyal doleng. Bang Raja Wali aja itu pakai wifi ketengan itu. Lanjut. Iya. Lanjut. Dia nyalakan orang sudah keras salah. Jadi saya minta keadilan kepada Gus Baha yang saya cintai, saya hormati, saya muliakan karena keilmuan panjenengan. Tolong buatkan fatwa. Apa hukumnya mengecor makam-makam lalu kemudian dijadikan jalan dengan menginjak-injak makam tersebut? Kalau fatwanya haram, keluarkanlah Gus Baha supaya kami bisa membongkarnya. Inilah kurang ajarnya Babilawi. Mereka buat ini buat itu, tidak memperdulikan hukum. Kalau kita disuruh patuh hukum, kalau kita disuruh patuh kepada pengadilan, kepada kepolisian, giliran mereka sembarangan itu menguruk-nguruk makam. Persis ini modusnya seperti ahwal Husin Ba'agil Al-Kaburi yang di Ring 1 Sunan Bonang. Sunan Bonang itu fotonya udah jelas, makam-makam asli keturunan dari Sunan Bonang dengan nisan batunya hitam dari batu jenis andesit, lalu diuruk kemudian yang muncul nisan-nisan baru berwarna putih dengan nama-nama Babilawi. Jadi nggak bisa, kita ini pemilik tanah, kita ini pribumi, nggak mau lagi mengulangi kesalahan leluhur-leluhur kita. Leluhur kita bukan salah, tapi mereka terlalu baik, terlalu baik. Kalian diberikan haknya, kalian diberikan kemuliaannya, tetapi kalian menohok dari belakang. Kami tidak mau lagi berbaik-baik seperti leluhur kami. Kami ini skeptis, kami ini berpandangan, kami ini berwawasan. Dunia dalam genggaman. Kami tahu siapa kalian sebenarnya. Di Yaman saja kalian pendatang. Kok di Indonesia ngaku-ngaku bangsa Indonesia. Lah kok di Indonesia petentang-petenteng mempersekusi para pribumi. Padahal kalian gak punya nyali. Gak ada sejarahnya Babilawi angkat senjata berperang memerdekakan negeri ini. Kalian hanya bisa mengadu domba, mengajak perang sesama pribumi. Coba kalian 4 juta orang lawan 4.000 pribumi, modar kon. Lanjut, standby. Ya, terima kasih keterangannya Kang Acong. Jadi saya timbul pertanyaan kalau begitu. Ketika diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia itu Chinese apa Balawi? Silakan Kang Acong. Oke. Mao Zedong, ya, Mao Zedong itu pemimpin
Mungkin masih sepupuan itu sama Acong. Mao Zedong, pemimpin RRT, zaman dulu kan C itu TJ ya, Republik Rakyat Cina, TJ. Republik Rakyat Cina, pemimpinnya Mao Zedong, mengirim delegasi yang bisa berbahasa Inggris dan bisa berbahasa Melayu. Ya, katakan bahasa Indonesia lah, tapi disebutnya dalam catatan sejarah Indonesia itu utusannya Mao Zedong ini bisa berbahasa Inggris dan Melayu. Lalu mengumpulkan semua etnis Cina di kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Mereka mengumpulkan lalu berpidato. Saya ada itu VT-nya, sayang kena Bennett ya, kepanasan para babi-babi Lawi. Jadi dia berkata, wahai saudara-saudaraku, saya diutus oleh pemimpin besar RRC Mao Zedong, bahwasanya kita harus mendukung kemerdekaan Indonesia, karena kemerdekaan Indonesia itu melawan kolonialisme. Nah, itu kan sepaham ya, apapun alasannya memberikan dukungan. Tetapi tidak ada kalau dari Babi Lawi. Babi Lawi diam. Malah ketika pertempuran Surabaya, beberapa bulan setelah Indonesia merdeka, mereka ngumpat. Tidak satu ekor pun bergabung dengan Laskar Hizbullah, dengan laskar-laskar Islam, dengan tentara keamanan rakyat. Mereka mengungsi keluar Surabaya dan bahkan berharap Belanda akan kembali untuk menjajah negeri ini sebagai spiritnya dari anjing penjilat antek Belanda, si Mufti Batavia, yang ketika Ratu Wilhelmina ulang tahun mengirimkan surat yang isinya selamat ulang tahun, bla bla bla, panjang umur lah, sejahtera lah, sehat lah. Tapi yang sungguh menyakitkan hati, di belakang dia mendoakan. Bayangkan itu, pantes nggak? Pantes nggak? Yang ngaku-ngaku cucu Nabi mendoakan kafir, lalu doanya berbunyi seperti ini. Semoga kekuasaan Hindia Belanda berlangsung selamanya. Tuh, dia mendoakan agar penjajahan berlangsung selamanya. Ini cuma dari klan Babi Lawi doang. Kalau Hijaz itu Arab ya, dari Mekah, Madinah, Maroko, Mesir, mereka berjuang. Ada sumpah orang-orang Arab, sumpah Babi Lawi nggak ada. Nah, sumpah orang-orang Arab ini, pemuda-pemuda Arab, yaitu ikut mendukung Sumpah Pemuda. Lah kalau Babi Lawi enggak. Begitu NU berdiri, malah bikin saingan 2 tahun kemudian mendirikan perkumpulan Robito Alawiyah. Robito Alawiyah ini cuma perkumpulan di dalam akte pendiriannya. Yang aneh lagi, bersumber dari Agus Jazuli ya, itu mengatakan bahwa notarisnya sudah 7 tahun meninggal. Tapi bisa menandatangani akte pendirian Robito Alawiyah. Nah ini sama kayak Idrus bin Salim Al-Jufri yang dicalonkan pengen jadi pahlawan nasional oleh Gus Ipul. 55 tahun setelah Idrus Al-Jufri meninggal, baru diberikan kebangsaan Indonesia. Kemenkumham gimana ini? Imigrasi gimana ini? Dalam undang-undang di seluruh dunia, mau itu di Amerika, Eropa, Australia, New Zealand, dan termasuk bangsa Indonesia, undang-undangnya adalah ketika seseorang mengajukan diri menjadi warga negara, maka dia akan melepaskan hak kebangsaannya dari yang sebelumnya. Yaitu misalnya si Idrus ini kan kebangsaan Tarim, Yaman, dia harus lepaskan.
Kemudian bersumpah setia kepada bangsa dan negara. Bangsa itu orang, negara itu pemerintahan. Jadi sumpah setia. 50 tahun setelah meninggoy, lalu diberikan kebangsaan, yang turun ke kuburan siapa ini mengambil sumpah? Apakah Susana Sundel Bolong atau Suster Ngesot? Terngesot-ngesot membawa surat keputusan kebangsaan. Jadi nggak benar. Dan beliau ini sudah 2 kali ditolak untuk menjadi pahlawan nasional. Gus Ipul mencalonkan lagi dengan surat kebangsaan yang sudah 55 tahun orangnya meninggoy. Nah, jadi kembali lagi, tidak ada sejarahnya, tidak ada Sugro Wali Sifadohnya bahwa Babilawi bersatu padu memerdekakan negeri ini, tidak mendukung apalagi angkat senjata. Demikian Yai Anjas, standby. Oke, terima kasih. Ya, mungkin ada tanggapan dari Kakak Haktor apa yang disampaikan oleh. Iya, terima kasih. Pemaparannya bagus sekali mengenai sejarah, dan saya jadi tahu banyak. Gitu. Jadi tahu banyak, termasuk tadi yang orangnya sudah wafat, tapi ada yang minta tanda tangannya sampai ke liang kubur. Memang agak aneh ya di negara kita nih ya. Iya. Bisa seperti itu gitu loh. Yaitu tadi kepentingan politik. Sepertinya sama seperti yang saya contohkan tadi di Sudan tadi. Tapi mudah-mudahan ini nanti segera selesai tuh. Karena ya itu, jadi kalau enggak segera selesai akan begini terus gitu. Ya. Bangsa kita ini bukan aneh, Mbak. Bangsa kita ini benar Gus Dur. Bangsa ini penakut, tidak mau berkata kepada yang salah. Itu Gus Dur yang berstatement. Jadi bangsa kita ini orang sudah mati 50 tahun kok mau dijadikan pahlawan. Otaknya gimana? Seorang kiai, Gus, pangkat apapun yang mendukung Ba'alawi, pengkhianat. Sudah nggak pilih-pilih itu. Jadi mereka itu kalau sudah mendukung Babilawi ini sudah pengkhianat, Mbak. Intinya di situ. Karena apa? Pembelokan sejarah dilakukan oleh Babilawi. Yang utama gitu, sejarah itu. Jadi nggak Arab, nggak Babilawi. Kalau sudah berkomplot dengan mereka, walaupun bangsa kita sendiri, kiai siapapun itu pengkhianat. Intinya di situ, Mbak. Jadi benar Bang Acong itu. Setuju. Sangat setuju Kang Pakubumi. Siapapun itu yang membela Habib Ba'alawi itu pengkhianat. Karena apa? Musuh kita yang nyata saat ini adalah Habib Ba'alawi. Karena sudah berani memalsukan sejarah bangsa Indonesia. Dan kalau mereka itu Habib Ba'alawi ini disebut imigran, itu fakta. Karena bukan asli dari suku bangsa Nusantara. Yang disebut definisi dalam arti pribumi atau imigran itu kan jelas. Siapapun itu dari bangsa manapun kalau sudah berbaur menjadi satu, itu disebut pribumi. Itu dari bangsa apapun. Tapi ini kaum Ba'alawi ini kan tidak berbaur. Dari dulu itu berkoloni, berkelompok, hanya komunitasnya saja. Jadi wajar kalau Habib Ba'alawi ini disebut imigran. Kalau dari Chinese itu kan banyak yang berafiliasi, kawin-mawin dengan orang Nusantara, itu kan disebut pribumi. Dan orang Chinese juga ada yang masih mempertahankan adat budaya Cina, itu ya disebut imigran kalau menurut saya. Seperti halnya kaum Habib Ba'alawi yang masih mempertahankan adat budaya negara asalnya. Saya kira seperti itu. Karena makanya apa? Saya kira sebagai bangsa pribumi kita jangan. Jadi kiai-kiai
marilah kita ingat kenikmatan itu tidak lagi didawir, tidak lagi dihina. Bahkan sekarang kita yang berbalik bisa merendahkan mereka, karena mereka yang mulai. Satu Habib yang maksiat, satu Habib yang botol, bodoh dan tolol, satu Habib yang gila, lebih mulia daripada 70 ulama. Itu kan penghinaan. Kiai-kiai kita disebut dengan nama binatang, disepelekan, termasuk Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU, oleh Faisal Assegaf. Itu dihina luar biasa. Dikatakan ilmunya hanya ilmu koping ho, kurang ajar. Nggak ada yang berangkat itu ngamuk orang-orang NU. Tapi kalau Habib dicolek dikit, wow, perang. Dasmu. Nah, sekarang kembali lagi, tadi ada yang hutang budi, ada yang besanan. Kemudian harusnya menjadi pemikiran bahwasanya sudah tidak didawir lagi. Dan ini hati-hati loh, karena pesantren-pesantren ini kan sedang di framing buruk. Kita semua berjuang, tetapi bagaimana mungkin pengkhianatan itu dari dalam? Kiai-kiai yang menjadi jongos babilawi, bayangkan ini, anak-anak kita, santri dan santriwati kita titipkan kepada pesantren yang jadi jongosnya babilawi. Apa yang dikatakan babilawi? Sehebat-hebatnya kalian, maksudnya santri dan santriwati, berilmu tinggi, kalian bisa menjadi ulama, kalian bisa menjadi kiai, kalian bisa menjadi ustadz, tapi kalian tidak akan pernah bisa menjadi habib. Artinya apa? Lu tetap di bawah gua, si Habib ini. Jangankan lu santri, gak usah belagu-belagu, kiai lu itu di bawah telapak kaki gua. Terus buat apa? Anak-anak kita percayakan untuk memperoleh ilmu yang tinggi, tetapi hanya menjadi hinaan dari babilawi. Makanya ayo kiai-kiai bangkit, jangan diam, cari selamat, jangan diam dengan alasan netral. Ini ada kezoliman, zolim terhadap nasab mulia Nabi SAW, zolim terhadap dinul Islam, ngajarin minta sama kuburan, ngajarin sembah kuburan, lalu pengkhianatan kepada NKRI. Tidak ada Ba'alawi menyusup kecuali kerusakan. Masuk NU, NU-nya rusak. Masuk Jatman, Jatmannya digondol. Semua masuk makam, makamnya dibegal. Makam Wali Songo dibegal. Makam Raja Sultan dibegal. Semuanya dibegal. Nah, jadi kesimpulannya semua itu ya. Diam weh. Jangan terlalu ngelantur narasinya. Begitu. Apaan sih? Meteor, lu babilawi apa jongos? Tadi bagus-bagus lu pada gitu. Ya, oke ya. Jadi memang harus begitu. Jangan terlalu Meteor, ngelantur. lo kok ngelantur? Ini fakta lo, yang dibicarakan fakta lo.